Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai uji klinis terhadap vaksin Nusantara lebih baik dilanjutkan, mengingat Indonesia sedang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Menurut Dasko, apapun langkah antisipasi menghadapi COVID-19 saat ini perlu dilakukan di tengah lonjakan kasus virus corona. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendukung vaksin Nusantara yang digagas Dr. Terawan Agus Putranto untuk dilanjutkan ke fase 3. Dasko berharap ego sektoral disingkirkan. Sufmi Dasko Ahmad menilai uji klinis terhadap vaksin Nusantara lebih baik dilanjutkan, mengingat Indonesia tengah mengalami lonjakan kasus COVID-19. Menurut Dasko, apapun langkah antisipasi menghadapi COVID-19 saat ini perlu dilakukan di tengah lonjakan kasus virus corona, salah satunya pengembangan vaksin Nusantara. Sufmi Dasko Ahmad, yang juga menjabat Ketua Harian DPP Partai Gerindra, berpandangan uji klinis fase 3 vaksin Nusantara tidak ada masalah untuk dilanjutkan. Hal ini karena menyangkut nasib masyarakat banyak di tengah lonjakan kasus COVID-19. Dasko juga mengingatkan, jangan sampai negara lain terlebih dahulu selesai meneliti vaksin serupa vaksin Nusantara. Padahal, Indonesia merupakan negara yang menginisiasi vaksin sel dendritik, gagasan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Ya, saya pikir soal vaksin ini marilah kita melepas ego sektoral masing-masing ya. Kita juga nggak mau juga dibilang kok DPR ikut-ikutan soal vaksin, kan pernah begitu. Nah, tetapi ini kan mengenai nasib masyarakat banyak. Oleh karena itu, saya pikir dalam lonjakan COVID yang tinggi ini, marilah kita sama-sama ikut berpartisipasi, mengantisipasi. Salah satunya adalah, saya pikir nggak ada masalah mau vaksin apa, yang penting dia sudah bisa teruji, fase 1, fase 2 ya dilanjutkan saja, saya pikir. Saya juga dengar di beberapa negara lain juga sedang melakukan penelitian soal vaksin dengan teknologi yang sama dengan vaksin Nusantara. Nah, jangan sampai nanti kita yang berinisiasi duluan, tapi kemudian negara lain yang berhasil menerapkan setelahnya begitu. Yang menjadi kendala kan dari pihak BPOM sendiri dan juga Bio Farma kan tidak setuju nih Bang. Harusnya bagaimana nih Bang? Itu dia, tadi saya bilang marilah kita lepas ego sektoralnya. Ini kita pikirkan demi keselamatan rakyat, banyak rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu saya pikir ya sepanjang ya itu memang sudah bisa dilakukan, ya lakukan aja. Bang, soal ini Bang, kemarin kan Pak Terawan mengklaim kalau vaksin Nusantara itu bisa menghadapi mutasi virus corona. Dari Abang sendiri gimana? Ya, yang ngerti ke soal itu kan Pak Terawan. Saya pikir kan yang disampaikan itu adalah basisnya untuk imunologi tubuh. Nah, jadi saya pikir kalau imunologi tubuh kan dia terhadap virus dengan tingkatan jenjang tertentu, mungkin dia bisa menyesuaikan. Nah, itu sederhananya begitu, tapi yang lebih tahu adalah Pak ahli kedokteran. Saya tidak bisa mengomentari lebih jauh. Terima kasih. Sufmi Dasko Ahmad juga menanggapi ketika disinggung terkait nota kesepahaman yang dibuat pemerintah bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM bahwa vaksin Nusantara tidak boleh dikomersilkan. Menurut Dasko, melanjutkan uji klinis terhadap vaksin Nusantara adalah dalam rangka menyelamatkan masyarakat Indonesia dari virus COVID-19. Pemirsa, DPR RI memutuskan melakukan pembatasan ketat imbas sejumlah anggota Dewan positif terpapar virus COVID-19. Pembatasan ketat ini akan dilakukan selama 2 minggu ke depan. DPR RI memutuskan melakukan pembatasan ketat imbas sejumlah anggota Dewan positif terpapar virus COVID-19. Pembatasan ketat ini akan dilakukan selama 2 minggu ke depan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hingga akhir Juni 2021, komisi-komisi di DPR tidak diperbolehkan melakukan kunjungan, baik kunjungan dalam negeri maupun di luar negeri. Tidak hanya itu, sejumlah kehadiran secara langsung juga dibatasi baik anggota maupun staf, dengan jumlah kehadiran maksimal 25% dari jumlah anggota Dewan. Tamu yang datang ke DPR akan dibatasi menurut Dasko apabila tamu tersebut penting, perlu menjalani protokol kesehatan yang ketat. Tadi dengan Pak Rahmat Gobel, pimpinan dan para ketua-ketua fraksi sudah sepakat bahwa dalam rapat badan musyawarah, bahwa dalam 2 minggu ke depan terhitung sejak hari Senin, selama 2 minggu
untuk melakukan protokol kesehatan yang ketat selama 2 minggu ke depan sampai dengan akhir Juni. Itu komisi-komisi di DPR tidak diperkenankan untuk mengadakan kunjungan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat kehadiran di DPR RI akan dikurangi hingga 20 sampai maksimal 25% saja. Dan untuk keseluruhan kehadiran baik itu anggota maupun TA serta staf pendukung yang lain. Bang, pengurangan 25% itu dari kondisi sekarang atau kondisi normal Bang atau gimana? Ya selama sampai dengan akhir Juni. Enggak, maksudnya dari 25% itu dari kondisi ini dievaluasi dalam 2 minggu ke depan Bang. Iya, begitu. Maksud saya itu kondisi 25 pengurangan 25% itu dari sekarang atau dalam kondisi normal seperti biasa atau gimana? Adanya COVID maksudnya. Atau itu Bang. Dari hari Senin nanti mulai. Iya. Siap. Kan selama kemarin waktu protokol kesehatan lagi lonjakan COVID tinggi kan berlaku begitu. Nah kemudian setelah dia turun kan agak longgar. Nah ini kita berlakukan kembali ketentuan maksimal 25% kehadiran. Nah untuk tamu-tamu yang masuk ke dalam Bapak ada ini nggak Bang? Aturan? Iya kita akan sedikit mungkin tamu. Sedikit mungkin tamu kecuali penting-penting harus melalui protokol kesehatan yang ketat.